Tik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara dan di samping kanan saya ada Mas apa Mas? Alvin. Mas Alvin. Nah, Mas Alvin ini mungkin boleh memperkenalkan diri dulu dari mana dan sekarang pekerjaannya sampai apa dan lulusan dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Alvin Dian, biasa dipanggil Alvin. Saya sekarang mengajar di SD Pasar Ikan, salah satu SD di Sidoarjo yang merupakan SD yayasan. Dan kebetulan saya mengajar mata pelajaran PJOK. Dan saya lulusan Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Mungkin di sini kita akan melakukan sedikit wawancara yang akan kita bawa oleh kita berdua yang dibawakan oleh Angga Dito dan saya sendiri Yuli Harto yang biasa dipanggil Simon sama Nana. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang kita akan lakukan ini, yang pertama, apakah Mas Alvin ini mengalami masalah kesehatan yang mempengaruhi kinerja mengajarnya? Mas Alvin. Baik, mungkin kalau masalah kesehatan sih enggak, tapi yang lebih sering itu mungkin sering ngantuk atau lelah saat mengajar. Karena apa ya, menurut saya ini jadi guru juga nyambi jadi pelatih, mungkin saya juga masih aktif futsal, mungkin tarkam gitu. Jadi mungkin tarkamnya misal di hari Minggu, saya Senin langsung mengajar. Oh, berarti di balik pekerjaannya sampean ada kerjaan sampingan juga ya? Pastinya. Tapi kalau untuk mengatur jadwal dari misalnya dari pagi, kalau boleh tahu sebelumnya kan sampean mengajar itu dari jam berapa? Saya mengajar dari jam 7 sampai jam 1 pulangnya. Itu berarti sampean habis itu lanjut lagi dengan Melatih jam 3. Kadang kalau melatihnya double juga melatih jam 3 sampai jam 5, terus melatih lagi jam 6 sampai jam 8. Berarti di sini cukup rumit juga ya untuk mengatur waktu dan segala macamnya. Iya, alhamdulillah. Tapi ada nggak sih Mas ketika sampean itu sering melakukan tugas dan tugas itu menjadikan gangguan untuk istirahatnya sampean, kalau malamnya entah tidur apa dan segala macam, ada nggak kesulitan yang sampean alami? Pastinya ada, Mas. Seperti contoh akhir-akhir ini, mungkin ini persiapan SAS, kalau dulu bilangnya UAS, kalau sekarang sebutannya SAS ya. Jadi saya akan ngajar dari pagi sampai siang. Siang sampai mungkin hampir malam, dari jam 8 saya ngelatih. Saya bisanya nyicil soal-soal atau bikin kisi-kisi itu pastinya malam. Mungkin sampai jam 12 atau jam 1 malam. Nah, jadi mengganggu jam tidur saya. Oh, berarti sangat memanage waktu sekali ya. Iya, Mas. Belum lagi ini kan sudah mendekati ujian akhir ya. Iya. Nah itu kan pasti otomatis. Itu kalau boleh tahu ujian akhir sampai sendiri yang buat atau dari? Iya, dari gurunya sendiri. Soalnya kan juga sekolah yayasan ya. Jadi soal itu nggak dapat dari dinas. Berarti sangat memanage sekali ya untuk mengatur jadwal tidur, nganti dan segala macamnya. Pastinya. Nah ini jika mengalami bagaimana pendapat Mas Alvin tentang kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendapatan guru? Pendapat saya ya, kita kan kerja ikut instansi ya, ikut yayasan. Jadi yayasan juga ikut pusatnya pemerintah. Jadi ya gimana lagi, pendapatannya juga sudah diatur, dapatnya juga segitu ya. Ya jadi harus disyukuri aja. Guru itu cita-cita saya, dan kalau
ikut yayasan. Jadi dihitungnya nggak per hari atau apa gitu. Jadi mungkin tetap pas tahun pertama berapa, terus tahun kedua berapa gitu. Jadi gajinya ya flat. Kalau boleh tahu, Mas Alvin ini ngajar sudah berapa lama? Saya ngajar sudah 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Berarti baru-baru aja ini. Baru aja. Nah, bagaimana Mas Alvin ini mengatur uang bulanan Mas Alvin sendiri? Ya, Apakah ada kesulitan untuk mengatur keuangannya Mas atau bagaimana? kalau kesulitan sih enggak, cuma harus apa ya, pinter-pinter kita cari ceperannya aja. Kenapa saya juga ngerangkep sama ngelatih, saya juga masih aktif di Tarkam, ya itu untuk menutup tanggal-tanggal tua. Di sisi lain juga, kalau boleh tahu Mas berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Enak. Jadi untuk manage uang itu Mas udah lah, cuma paling ya membagi ke orang tua. Ya, Itu aja sih mungkin. Kan Mas kalau boleh tahu ngajar dari kelas berapa Mas? ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Oke. Pasti ya Mas ya, kalau murid apalagi SD Mas ya, pasti banyak banget berbagai macam karakteristik dari muridnya. Ya. Ada nggak Mas cara tersendiri Mas Alvin itu, ciri khasnya Mas Alvin buat mengatasi murid-murid yang bandel? Sebelumnya kalau anak SD kan itu Mas ya, mungkin masih mudah nangis, Iya, betul. masih hatinya tuh masih rapuh, terus mereka itu masih labil. Jadi apa ya, yang saya lakukan buat antisipasi itu semua ya, memanggil anak-anak tertentu yang memang sulit banget diatur kalau lagi sama teman-temannya, dan ngasih pengertian secara baik, secara detail. Kalau kamu kayak gini resikonya gimana, kalau kamu kayak gini untungnya apa gitu. Jadi lebih ke pendekatan kepada siswanya sendiri Mas. Ya. Oke, terus untuk keluh kesahnya Mas Alvin sendiri bagaimana Mas menjadi guru SD menghadapi siswa-siswanya Mas Alvin? Kalau guru SD itu susahnya apa ya Mas? Kita itu nggak bisa lepas tangan. Contoh nih, saya kan guru olahraga ya. Iya. Saya ada urusan mendadak dan saya harus nggak bisa kalau murid itu saya biarkan olahraga sendiri. Pastinya entah nanti kena bola itu nangis, jatuh itu ada apa-apa juga pasti tahu jawabnya guru. Ya mungkin keluh kesahnya ngajar di SD itu kayak gitu. Cuma di SD itu kelihatan anak kecil-kecil itu apa ya, bikin refresh diri saya sendiri, biar tambah semangat gitu. Berarti itu kayaknya sampai senang sama anak itu. Iya, saya sering sama anak kecil dasarnya. Kalau boleh tahu Mas Alvin, apa motivasi Mas Alvin ingin jadi guru? Kan banyak kan Mas ya, kalau anak muda, apalagi Mas Alvin juga masih muda banget Mas ya. Kebanyakan zaman sekarang anak muda kalau nggak jadi abdi negara, PNS, perusahaan. Kenapa Mas Alvin lebih memilih guru daripada tiga tadi? Ya, yang pertama ya, guru itu mungkin cita-cita saya dari kecil. Terus saya melihat jadi guru itu emang pekerjaan yang mulia. Ya meskipun gajinya mungkin nggak seberapa, tapi pastinya ada aja lah jalannya. Terus ini sih Mas, yang bikin saya bener-bener mantep jadi guru itu karena itu cita-cita ibu saya yang gagal. Ibu saya itu SPD tapi nggak jadi guru. Ibu saya cuma jadi guru pabrik. Nah itu yang bikin saya apa ya, ngelanjutin cita-cita ya, yang nyapai cita-cita ibu saya. Berarti salah satu dorongan terbesar itu dari ibu ya Mas ya? Iya. Karena ibu Mas Alvin dari dulu pengen jadi guru, akhirnya sampai meneruskan anaknya ya? Ya. Oke. Terus ini Mas, karena sampean masih muda ini ya, pasti Mas masih single Mas ya? Masih. Apakah ini masalah keuangan lagi? Kan habis
lah kalau jadi guru sama ngelatih, tapi mungkin kalau buat masa depan, buat menabung, mungkin saya nanti punya keinginan itu buka usaha, entah jualan atau apa gitu. Jadi ya buat nabung untuk masa depan.